Dalam episode sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana keadaan Hindia dan kondisi militer Belanda setelah menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dalam episode kali ini, kami akan menjelaskan secara lebih mendetail mengenai kekuatan dari kedua pihak, baik Belanda dengan kaum loyalisnya dan Indonesia dengan kaum pro-republik. Menurut Nevis atau Dinas Intelijen Hindia Belanda, menjelang dijalankannya Operation Product atau agresi militer Belanda pertama, Belanda memiliki sekitar 96.000 personil di Hindia. Mereka akan melawan pasukan Republik dengan jumlah sekitar 363.000 personil yang terdiri dari 195.000 personil pasukan reguler dan 168.000 personil pasukan irreguler. Jika pasukan Republik memiliki keunggulan dalam jumlah, pasukan Belanda memiliki keunggulan dalam bidang persenjataan. Bagaimana tidak, mereka merupakan anggota dari faksi sekutu dalam Perang Dunia Kedua yang sudah sewajarnya saling bantu-membantu. Hal inilah yang membuat Belanda banyak mendapat pasokan kebutuhan militer dari sekutu, termasuk dalam hal perlengkapan perangnya, seperti senjata, pesawat tempur, tank, dan sebagainya. Sekalipun unggul dalam bidang persenjataan, sebenarnya posisi militer Belanda juga kurang aman. Belanda merupakan salah satu negara sekutu yang mengalami kehancuran dalam Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan karena negerinya sempat menjadi arena pertempuran antara pasukan sekutu dengan pasukan fasis. Sedangkan tentara kolonial di wilayah Hindia yang selalu berhasil dalam mengamankan koloninya masih belum pulih, baik secara jumlah maupun moral dari perang melawan Jepang. Kondisi ini memaksa Belanda untuk mengirimkan pasukan dari negerinya sendiri dalam membantu pemerintah kolonial untuk mentertibkan keadaan. Masalahnya, dari mana Belanda dapat mengumpulkan tentaranya? Hal inilah yang memaksa Belanda mengambil keputusan kontroversial dalam mewajib militerkan warganya, khususnya para pemudanya, untuk berdinas di Hindia Belanda. Tentara-tentara yang masih sangat fresh ini umumnya hampir tidak memiliki pengalaman maupun pengetahuan apapun, terlebih mengenai Hindia. Sebagian bahkan percaya mereka sedang piknik ke Hindia. Mereka yang berpikir seperti itu merasa akan berjumpa dengan ini atau ini, dan tentunya bukan ini. Masih ingin tahu? Sebelum itu, mohon di-subscribe dulu ya guys. Jenderal Spoor tentu menggaruk-garuk kepalanya saat melihat pasukan yang dikirimkan oleh Belanda adalah yang seperti itu. Sekalipun demikian, ia mungkin masih dapat tersenyum ketika mengingat bahwa di tangannya masih ada sedikit pasukan yang bisa diandalkan. Mereka-mereka ini merupakan pasukan reguler yang sudah ditempa dengan berbagai pengalaman, seperti berperang melawan Jepang dalam perang sebelumnya. Ia masih memiliki pasukan-pasukan khusus, seperti Depot Special Truppen yang namanya menjadi sangat terkenal, karena pernah dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, dan merupakan cikal bakal dari pasukan Kopassus di Indonesia. Hindia Belanda juga memiliki tradisi dalam melawan gerilyawan, khususnya dengan pasukan gerak cepat ala Marsos, ya mungkin seperti Brimob zaman ol ya. Secara keseluruhan, Spoor memiliki tentara yang dipersenjatai dengan baik, sekalipun jumlahnya nggak banyak-banyak banget sih, tapi ya lumayan lah. Pasukannya ini terdiri atas wajib militer dari Belanda dan veteran militer yang dapat diandalkan. Tidak semua pasukan Belanda berasal dari orang Belanda. Sebagian justru berasal dari berbagai etnis di Indonesia. Mereka-mereka ini adalah orang Indonesia yang setia pada Belanda dan turut berjuang untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Hindia. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa mereka melakukannya? Alasannya tentu sangat beragam.
Salah satu hal yang mendasarinya adalah loyalitas mereka terhadap pemerintah Belanda. Mereka melihat Belanda sebagai pemerintah yang sah atau terlegitimasi, sedangkan Republik hanyalah gerakan separatis atau pemberontak yang tinggal menunggu waktu seperti yang sudah-sudah. Kasarnya, mereka-mereka ini melihat perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai suatu bentuk ketidaksetiaan terhadap negara yang sudah ada, yaitu Hindia Belanda. Di sini, kita bisa belajar bagaimana sudut pandang dalam melihat suatu masalah sangatlah mungkin menghasilkan hasil yang berbeda satu sama lain. Jika dari tadi kita terus membahas tentang Belanda, dan Belanda, yang hampir membuat channel ini diklaim sebagai channel yang pro Belanda, padahal enggak sih. Sekarang, mari kita membahas tentang pasukan Republik atau Indonesia. Saat menjajah Hindia, Jepang membentuk berbagai organisasi, baik militer maupun semi-militer, seperti Barisan Pembantu Polisi atau Keibondan, Barisan Pembantu Militer Jepang atau Heiho, Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA, dan sebagainya. Awalnya, Jepang membentuk berbagai organisasi itu dengan tujuan agar mereka membantunya dalam melawan pasukan sekutu. Namun, ketika Jepang menyerah, pasukan-pasukan bentukan Jepang ini justru berperan sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Dibanding Belanda, pasukan Republik dapat dikatakan memiliki moral yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat oleh kesadaran akan bagaimana Asia ternyata dapat mengalahkan pasukan sekutu, setidaknya di awal perang. Menjelang berakhirnya pendudukan Jepang di Hindia, jumlah anggota PETA sudah mencapai 57.000 personil yang tersebar baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Selain PETA, jumlah anggota Heiho sudah mencapai 42.000 personil, sedangkan Keibondan sudah mencapai 28.000 personil. Mereka inilah yang akan menjadi tulang punggung dari Tentara Keamanan Rakyat, yang di kemudian hari berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dalam perjuangannya melawan penjajah, tentara ini akan dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman yang terkenal dengan taktik gerilyanya. Sekalipun unggul dalam jumlah, tentara Republik memiliki kekurangan di bidang persenjataan. Mereka lebih mengandalkan senjata-senjata rampasan dari pasukan Jepang, yang secara jumlah tentu kurang memadai. Alhasil, para pejuang khususnya yang bersifat irregular bertempur dengan senjata seadanya yang berhasil mereka temukan, termasuk dengan senjata ikoniknya, bambu runcing. Jika dilihat dari asalnya, tidak mengherankan jika militer Republik sangat dipengaruhi oleh militer Kekaisaran Jepang. Oleh karenanya, ketika Belanda melawannya, mereka sering menyatakan bahwa yang mereka lawan adalah sisa-sisa dari militer Jepang di Hindia. Kedua pihak yang dari semula memang tidak akur ini akan segera terlibat dalam perang sengit, yang di kemudian hari akan dikenang sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia. Merasa tidak puas dengan perjanjian Linggarjati yang isinya memberikan wilayah bagi kaum Republik, Belanda mulai mempersiapkan operasi militernya yang dinamakan Operation Product atau agresi militer Belanda pertama. Operasi militer ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk menghilangkan kedaulatan dari kaum Republik. Yang kedua, menguasai pusat-pusat perekonomian. Dan yang ketiga, menghancurkan pasukan Republik. Apakah hasil dari agresi militer Belanda pertama? Dan bagaimana strategi dari para pahlawan hingga akhirnya dapat membalikan keadaan? Nantikan kisahnya di episode yang akan datang. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan.
Terima kasih.